Shalom, pendeta dan seluruh majelis HKBP Manajer Kanal Timur mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita saudara persiapkan hati kita akan mulai ibadah kita pada minggu ini. Sebelum kita memulai, mari kita saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan menceraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati,
tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 250A ayat 1. Dengarlah hukum Taurat untuk kita di minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ketiga dan artinya. Hukum Taurat yang ketiga, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan. Mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 3. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Allah untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menusahi aku dengan kesalahanmu, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1. Epistel atau pendahulu khotbah di minggu kita hari ini diambil dari Rom pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21. Rom pasal 12 ayat 17 sampai ayat 21 kita baca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika ketemumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Mari kita sama-sama mengucapkan ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 179 ayat 1.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Ebenezer Resort Ebenezer Kanal Timur, Minggu 22 Agustus 2021. Nama minggu 12, minggu ke-12 Dung Trinitatis. Topik halap partigor diadupan ni debata, orang benar di mata Tuhan. Yang pertama, penetapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Hobar tu sakap mengebeti hararat ni virus sahid COVID-19, duhut hobar tu panuturion ni panggogomita, ni sosohon matu hita sudi ruas ni HKBP Ebenezer Kanal Timur. Tapatu pama parmingguon di bagas tabe sahatu naro buah-buah sian sintua sektor tabe. B. Tusude parhobas ima parjamita parageda partikting napa pengupelean song leader parmusik tim multimedia wajib ikon naung hona vaksin. Suang soni nang ruas ni huria nalaho marminggu di gedung gereja HKBP Ebenezer Haduan Duksun PPKM darurat. C. Asa tapaihut ma parminggu di bagas tabe marhiti sian langsung sian kanal YouTube HKBP Ebenezer Kanal Timur. D. Tik-tik siganu minggu tajaloma marhite WA grup niganup week sian situa wik nabe. E. Tapasahat ma akapeleata di bagasan amplop tu situa wik tabe. F. Ganuma akka situa wik pasahaton buah-buah namasa di wik nabe tu sekretaris huria amata situa R Silitonga marhite WA. G. Ganuma situa wik menaruhon huhut mengelaporkan namas pelean naro tu amata PLT Bendahara Huria situa HBM Silitonga. H. Najadi do pakeon gedung serbaguna holan tu ulaun habot ni roha namasa tu ruas ni HKBP Ebenezer Kanal Timur. Do catatan holan manginap saborngin jaladang jadi maduhuti ulauni lobi sian 30 halak. Napa duahon ibadah sekolah minggu. Dihimbau kepada semua jemaat agar berkenan mendorong putra dan putrinya mengikuti ibadah sekolah minggu online. Setiap hari Minggu pukul 7.15 WIB melalui Zoom meeting.
Informasi link atau tautan ibadah tersebut akan diinformasikan oleh guru sekolah minggu pada grup WhatsApp. Jika belum bergabung ke dalam grup WhatsApp sekolah minggu, harap menghubungi guru sekolah minggu. Terima kasih. Pengurangan kertas warta sesuai dengan program gereja kita untuk mengurangi pemakaian kertas, maka kita dapat melakukan scan barcode sesuai dengan atau melalui tautan link yang sudah disediakan oleh gereja. Ibadah live streaming. Selama PPKM berlangsung, jemaat dapat mengikuti ibadah secara live streaming atau siaran langsung melalui kanal YouTube HKBP Ebenezer. Rencana gereja kita akan memulai kebaktian tatap muka tanggal 5 September 2021. Untuk itu, marilah kita semua mendoakan agar rencana tersebut dapat kita lakukan demi untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian yang kelima, protokol kesehatan. Himbauan bagi seluruh warga jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan dan arahan petugas medis dalam setiap peribadahan. Kemudian yang keenam, persiapan pelayan song leader dan pemusik. Diberitahukan kepada pelayan song leader dan pemusik dalam mempersiapkan pelayanan untuk ibadah hari Minggu, diminta kepada song leader dan pemusik untuk melaksanakan latihan bersama bertempat di gereja. Terima kasih. Kemudian yang ketujuh, persembahan bulanan dan iuran perawatan gedung atau inventaris. Diminta kepada seluruh jemaat untuk mempersembahkan bulanan, iuran untuk mendukung sarana prasarana gereja. Penyerahan persembahan bulanan, iuran bisa melalui Sintua Week atau langsung ke sekretaris gereja. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Kemudian yang kedelapan, pemakaian fasilitas gedung aula. Mari kita lihat bersama sebagaimana yang tertulis dalam warta jemaat. Kemudian anggota jemaat yang sakit, marilah kita semua berdoa untuk kesembuhan anggota jemaat kita yang sedang sakit atau kurang sehat, ataupun yang kita tidak tahu keberadaan mereka, supaya kita mendoakan dan kita lihat di warta jemaat. Kemudian yang ke-10, ucapan selamat ulang tahun, pendeta, sintua dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun dan akan berulang tahun pada tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2021. Kemudian yang ke-11, daftar statistik itu tidak ada karena kita mengikuti atau dapat dilihat dari YouTube. Kemudian daftar lagu pujian sudah ada, mari kita lihat, kita unduh melalui scan barcode. Kemudian daftar pemakaian gereja dan daftar pemakaian aula kita lihat dari warta jemaat. Kemudian yang terakhir, yang nomor 16, warta keuangan. Sehubungan dengan masalah teknis, laporan keuangan minggu ini akan dilaporkan pada hari Minggu 29 Agustus 2021. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Demikian warta pada minggu ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan, menikmati berkat Tuhan sampai pada hari ini, di mana kami dapat bersekutu dengan sukacita
dengan saudara-saudara kami, dan terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kesukaan bagi kami. Kami telah mendengar warta pada minggu ini. Ada banyak sukacita, ada banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tapi ada juga yang harus kami datang kepada Tuhan untuk memohon berkat Tuhan, agar saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tolong Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakitnya. Begitu juga Tuhan saudara kami yang terpapar COVID atau yang sedang proses penyembuhan, biarlah kasih Tuhan yang menyembuhkan mereka. Jangan biarkan mereka bimbang. Tetapi Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus untuk menguatkan mereka, agar mereka percaya bahwasanya penyakit mereka akan Tuhan sembuhkan tepat pada waktunya. Begitu juga Tuhan saudara kami yang menjadi susah atau yang terganggu keadaan ekonomi, atau yang terganggu dengan pekerjaan, yang terganggu dengan kondisi usaha. Tuhan berkati mereka satu persatu. Biarlah mereka yakin bahwa pada saatnya Tuhan akan menyertai mereka. Tuhan akan memberikan berkat yang melimpah kepada mereka yang kesusahan karena pengaruh COVID-19. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu yang telah Kau pilih untuk menyuarakan apa yang harus kami lakukan, yang menjadi jalan hidup kami di dunia ini. Berkati dia Tuhan. Begitu juga kami semua yang mendengarkan, berkati kami Tuhan. Biar kami melakukan dengan sukacita, biar kami semakin percaya, semakin dekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa beserta kami melalui firman-Mu. Bapa yang di surga, kami tidak luput dari kesalahan dan dosa yang kami lakukan, baik yang kami sengaja, baik yang tidak kami sengaja. Tolong Tuhan, sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah doa dan permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan ayat 2 sambil kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu persembahan 1A, 1B dan yang kedua.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau karuniakan minggu yang baru bagi kami. Engkau perkenankan kami bersekutu denganmu Tuhan, walaupun kami bersekutu denganmu dan bersama teman-teman hanya melalui udara, hanya melalui jaringan internet. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang telah memberikan karunia, pengetahuan, kepintaran, kecerdasan kepada umat manusia, sehingga kami boleh bersekutu seperti ini hari ini. Oh Tuhan, kini Engkau akan menyapa kami melalui kabar baik yang akan kami dengarkan. Urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami rencana dan kehendak-Mu melalui diri kami, umat-Mu, gereja-Mu ini ya Tuhan. Demikian pula dengan hamba-Mu, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman-Mu hanya dalam terang kekudusan, kebenaran dan kewibawaan-Mu saja. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kabulkanlah doa kami ini, dan terimalah ucapan syukur kami ini. Amin. Horas, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kabar baik bagi kita di minggu ke-12 setelah Minggu Trinitatis telah ditetapkan bagi kita dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Berkenanlah saudara-saudara menyimaknya dengan seksama. Demikianlah tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat ke-18. Marilah anak-anak, dengarkan aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikianlah pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai 18. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara, kita baru melewati perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ulang tahun yang
Ada satu hal yang menarik saudara-saudara dari perjuangan tersebut. Apa yang menarik? Yang berjuang itu, para pejuang itu, jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah warga negara kita yang mengikuti perjuangan. Jadi, tidak sebanyak warga negara Indonesia waktu itu yang mengikuti perjuangan. Dan tidak semua orang rela saudara-saudara masuk ke hutan, berjalan kaki berkilometer-kilometer. Bahkan kalau saudara-saudara masih ingat, Jenderal Sudirman itu sampai harus disokong dalam kondisi yang sakit, berjuang terus. Beliau tidak membuat sakitnya sebagai alasan untuk berhenti memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Itu. Nah, sehubungan dengan hal itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ada penilaian di tengah-tengah kehidupan manusia ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, kebanyakan, bahwa apa yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang kemerdekaan, seperti yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman, adalah keanehan. Tidak mungkin itu. Itu aneh. Untuk apa capek-capek berjuang? Untuk apa menanggung sakit, hidup ditandu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Sementara beliau mungkin tidak menikmati perjuangan tersebut. Maksud saya buah dari perjuangan tersebut, kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara, ini tidak masuk di akal pada masa itu. Taubahnya dengan perjuangan kita hari-hari ini. Begitu banyak kabar yang menjelaskan tentang COVID-19, begitu banyak orang yang juga berusaha menjelaskan tentang manfaat penggunaan masker di tempat ramai ketika bicara atau ketika mendengarkan orang berbicara. Begitu banyak pendapat juga tentang vaksin. Ini sangat mempengaruhi pemahaman-pemahaman. Nah, ini ada kejadian yang lucu. Ini ada kejadian yang lucu. Sebelum sebulan ini, banyak orang yang takut untuk vaksin. Tetapi ketika diumumkan penerbangan harus divaksin, dulu yang mau melakukan penerbangan, yang mau jalan-jalan harus vaksin dulu dan harus menunjukkan sertifikat vaksin minimal sekali. Kemudian yang mau belanja ke mall juga harus pakai vaksin, harus divaksin. Mulai berbondong-bondong. Ada saudara kita tadi malam bercerita kepada saya bahwa gimana ya, Amang kalau yang diizinkan ke mall itu yang tidak divaksin. Yang sudah vaksin nggak usah ke mall dulu. Apa yang akan terjadi? Saudara-saudara di rumah paham tentunya ya maksudnya. Pasti ada hal yang lucu. Pasti ada hal yang lucu di sana. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus,
Hari ini juga kita mau diajari oleh kabar baik dari pemazmur ini. Pemazmur Raja Daud mengajak kita semua untuk memahami apa sih artinya takut akan Tuhan. Apa sih artinya takut akan Tuhan? Lantas dia juga mau mengajarkan kepada kita gimana sih supaya kita ini hidup. Gimana supaya kita panjang umur. Gimana supaya kita bisa menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Tadi kita sudah menyimak apa yang harus dilakukan mulai dari ayat 14 sampai ke ayat 15. Ayat 14 sampai ke 15. Jaga lidahmu terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Tapi kenyataannya apa? Di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kejahatan begitu banyaknya, bahkan sampai-sampai ada yang apatis, yang jahat makin kaya, makin enak hidupnya, dan tidak dihukum-hukum sampai sekarang. Nah saudara-saudara, kita cemburu dan kita cenderung untuk ikuti itu. Hal yang kedua yang dipaparkan oleh pemazmur adalah siapa yang mau hidup, lakukanlah hal yang tadi. Nah, bagaimana mungkin hidup di dalam ketakutan? Karena kita berhadapan dengan perilaku-perilaku kejahatan. Masa kita diam aja? Ini kan aneh saudara-saudara. Dan bukankah demikian juga Yesus kita itu? Kalau saudara-saudara perhatikan dalam Matius pasal 5 yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang sikap kita terhadap kejahatan. Coba saudara-saudara perhatikan dalam Matius 5 mulai dari ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ini juga aneh. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dan itu hukum pada masa lalu. Itu hukum pada masa lalu. Di ayat 39 Yesus juga ngajarinya aneh saudara-saudara. Mari kita perhatikan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Waduh, saudara-saudara, betapa itu mengerikan. Sudah ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau yang masuk akal dunia ini, yang benar menurut dunia ini adalah kalau orang mau menampar kita, sebelum kena tampar kita tangkis. Tetapi Yesus mengatakan tidak. Kalau pipi kirimu ditampar, kasih pipi kanan. Bukankah aneh saudara-saudara? Tapi inilah yang disebut dengan kebenaran Tuhan. Seperti kata topik hari Minggu ini, sebagaimana yang tertera dalam kertas warta jemaat. Kebenaran menurut Tuhan. Mulai dari Mazmur Daud tadi, kita sudah diajarkan dalam Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan
ayat 18. Semuanya yang baik kita lakukan. Sampai ditampar pun kita harus siap terima, saudara-saudara. Bahkan yang hebatnya Yesus sudah melakukan itu. Dia mati. Dia mati. Kalau menurut dunia itu kebodohan, ketololan. Masa mau mati? Masa mau dianggap salah? Ada apa, saudara-saudara? Yang Tuhan inginkan dari kita adalah, dan yang Tuhan inginkan dari kita adalah supaya kita sadar. Kita sadar siapa kita di hadapan Dia, dan arti kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita simak Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi Tuhan itu memperhatikan siapa yang benar. Dia yang tahu, saudara-saudara. Selanjutnya, telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 17-nya, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Makanya nggak ada penjahat yang terkenal dalam sejarah kehidupan manusia. Yang terkenal adalah pahlawan-pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan, yang menerima penghargaan Nobel dan diingat sampai sekarang adalah mereka-mereka yang memperjuangkan kehidupan, yang memperjuangkan kemanusiaan, yang memperjuangkan pengetahuan yang benar, pengetahuan yang baik, pengetahuan yang bermanfaat. Itu mereka-mereka yang menerima hadiah Nobel. Apabila ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Pertanyaannya adalah bagi kita semua, maukah kita melihat bahwa Tuhan melakukan itu di hadapan kita? Makanya bagi orang yang sudah membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan berharap bahwa dia akan melihat pembalasan dari Tuhan terhadap orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Dan itu juga jadi seimbang, saudara-saudara. Seimbang dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang berdosa kepada kami, atau orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita nggak mengampuni, maka kita nggak akan mendapat pengampunan. Kan gitu dari Tuhan. Kalau kita sudah membalaskan yang jahat dengan yang jahat, ya Tuhan nggak bikin apa-apa lagi. Tuhan nggak bikin apa-apa lagi. Sayang pembacaan kita hanya sampai ayat 18. Tetapi jika saudara-saudara memperhatikan ayat 19 sampai dengan ayat ke-23, maka kita akan tersadar dengan apa yang diajarkan oleh Daud kepada kita tentang Tuhan, tentang kebenaran, dan tentang kehidupan ini. Gimana supaya panjang umur, sehat, dan kita berbahagia. Ayat 22, hukuman bagi mereka yang jahat atau orang yang fasik. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman.
Itulah janji bagi orang yang mau melakukan kebenaran. Ya tapi kan rasanya nggak fair, kembali ke atas tadi. Rasanya nggak fair. Masa kita hanya menanggung kesusahan? Masa kita harus mati seperti Yesus? Ya memang. Itulah yang harusnya anak-anak Tuhan lakukan. Oleh karena apa? Karena seperti yang disampaikan Paulus kepada jemaat Roma dalam pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21 yang telah kita baca tadi. Ayat 19 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian Paulus mengutip dari Perjanjian Lama, dari kitab Imamat. Pembalasan itu adalah hak Tuhan. Nah, inilah yang mulai harusnya kita sadari tentang kebenaran di dalam Tuhan. Pertama tadi kita lihat siapa kita di hadapan Tuhan dan kita lihat siapa Tuhan bagi kita. Kini kita tahu bahwa kita adalah ciptaannya. Kini kita tahu bahwa kita ini adalah alat-alatnya Tuhan. Oleh karenanya, kita harus lebih mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan keinginan kita pribadi. Jadi, bagi orang percaya, bagi pengikut Kristus, hal menanggung penderitaan sebetulnya bukan kegilaan, bukan kebodohan. Yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi dengan gerakan ahimsanya menolak kekerasan, orang-orang mungkin menganggap itu sebagai kegilaan, tetapi itulah perjuangannya di India yang membawa India kepada kemerdekaan. Dan Yesus sendiri, dia tidak melakukan kekerasan. Dia lebih baik menanggungkan beban itu dalam rupa salib demi keselamatan umat manusia, demi keselamatan dunia ciptaannya ini. Kiranya kita pun semakin kuat, semakin bersemangat untuk menyatakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti kata Rasul Paulus, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Tanpa berbuat jahat pun kita, kejahatan sudah banyak di dunia ini. Apalagi kalau kita melakukan kejahatan. Baiklah kita memangkas kejahatan, menghapuskan kejahatan dari muka bumi ini dengan perbuatan-perbuatan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus. Selamat melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan menyertaimu. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena pada saat ini kami boleh memahami bahwa kebenaran-Mu adalah Engkaulah yang memiliki hak untuk menghukum. Kebenaran yang kami terima melalui kabar baik hari ini. Kiranya kami memahami Tuhan, bahwa kami tidak memiliki tanggung jawab untuk menghukum atau menghakimi. Tetapi kami bertanggung jawab untuk melakukan kehendak-Mu. Kami bertanggung jawab untuk menjalani kehidupan, memakai kehidupan ini sesuai dengan rencana-Mu.
Tolong kami Tuhan, agar rencana-Mu itu terwujud melalui kami umat-Mu ini, sehingga bumi ini dipenuhi oleh damai sejahtera. Bumi ini dipenuhi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami memohon kepadamu, kabulkanlah permohonan kami ini dan kasihanilah kami. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan muliakan Tuhan kita dengan persembahan-persembahan kita. Sambil kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, Kidung Jemaat 376, ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dari karunia itu kami serahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Saudara-saudara, marilah kita melanjutkan kehidupan kita, kerja dan kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini. Nyatakanlah kebenaran Tuhan dan nikmatilah penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang benar. Kini terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, ibadah kita selesai, menambah pemberitahuan bagi kita semua, menekankan apa yang telah disampaikan melalui warta jemaat, mudah-mudahan tidak ada aral melintang. Mudah-mudahan kita telah mencapai tingkat kesehatan yang benar di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan, tanggal 5 September kita akan memulai ibadah di ruang ibadah kita ini, di rumah doa kita ini. Kami memohon dengan sangat, saya sebagai pendeta di HKBP Ebenezer bersama seluruh Parhalado, para Sintua, berkenanlah saudara-saudara mengikuti apa yang telah ditetapkan di seluruh dunia, di Indonesia. Mari datang ke gereja dalam kondisi sehat, pakai masker, dan usahakanlah vaksin minimal 1 kali sebelum menerima vaksin kedua. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih kepada saudara-saudara pelayan, para Sintua, tim musik, song leader, dan tim multimedia. Horas!